Saya karena orang IT, saya mungkin sedikit mewakili Pak Menteri Roy Suryo karena tadi kan tidak membawakan soal IT ya. Saya kebetulan satu tim di banyak hal dengan Pak Roy Suryo. Saya panggilnya Mas Menteri ya. Beliau ini kan salah satu menteri termuda di masanya, jadi saya panggil Mas Menteri sampai hari ini. Mudah-mudahan segera jadi menteri ya, nanti reshuffle ya. Nah ini di ruangan ini saya rasa banyak yang pantas jadi menteri. Dari yang tadi awal, yang pembicara awal, termasuk Bang Refli, Pak Said Didu gitu ya. Saya rasa di top of mind Pak Prabowo tuh ada nama-nama ini gitu. Cuma kondisi saat ini mungkin masih sulit gitu. Ya doa. Iya. Kita ngirim sebanyak-banyaknya gitu ya. Ada tadi sudah pulang. Prinsipnya gini, kita pernah punya Menteri Kominfo kemarin. Ternyata kasus ya. Semuanya berkasus ternyata gitu. Tapi saya bisa membayangkan posisi Pak Prabowo itu bagaimana menyeimbangkan. Dari sudut IT, ibarat saya punya laptop itu sudah banyak virusnya. Ketika mau install antivirus saja sudah susah. Pernah ya ada yang laptopnya kemasukan virus, pernah ya? Itu ada trojan kadang ketika kita online ada yang menawarkan install aplikasi, katanya di dalam laptop kita ada virus. Sehingga kita harus mendownload itu gitu. Nah, Pak Prabowo itu ibaratnya sekarang bekerja dalam laptop yang sudah banyak virusnya. Dan aplikasi-aplikasi yang dijalankan di situ nggak sesuai dengan spek gitu. Nggak sesuai dengan spek. Sekarang gini, mungkin ada yang punya iPhone, ada yang punya Android ya. Kalau aplikasi APK itu cocoknya kan di Android, diinstal di iPhone nggak cocok. Nah, apa yang disebut di iPhone itu kan iOS, kalau di Android itu yang di Samsung dan lain-lain itu Android ya. Aplikasi Apple diinstal di Android nggak cocok. Aplikasi Android diinstal di Apple juga nggak bisa. Nah, itu namanya operating system. Apa yang dipidatokan Pak Prabowo pada saat pelantikan itu adalah operating system. Sedangkan menteri yang dilantik itu adalah aplikasi yang dijalankan di atas operating system itu. Bisa kompatibel, bisa tidak. Gitu ya. Kalau saya install aplikasi game dalam satu platform atau dalam satu hardware yang hanya RAM-nya 4 giga, itu nggak bakal jalan hari ini. Gitu. Terus kenapa dipaksakan misalnya? Ya tadi itu sudah install di dalam, sudah ada gitu. Jadi kita tuh seperti memberikan Pak Prabowo sebuah laptopnya sudah diisi dengan berbagai program, sudah banyak trojannya, sudah banyak virusnya. Mau install antivirus saja sulitnya minta ampun. Tapi itu bisa sebenarnya kalau ada antivirus yang memang canggih dan memang dia memang antivirus, bukan pembuat virus. Bukan pembuat virus yang membuat antivirus gitu. Caranya memang harus yang license. Kalau bicara misalnya penegakan hukum, ya kasih ke yang ngerti hukum. Mau mengatur Kominfo, kasih ke yang ngerti Kominfo. Di sini ada Pak Menteri, calon Pak Menteri kan, yang ngerti gitu loh. Jadi dari urusan bagaimana tingkatan user sampai tingkatan hackernya tuh paham gitu. Ada orang yang cuma paham di tingkat user. Dia nggak ngerti di belakangnya, diceritain apa aja oleh yang dibilang ahli itu dia percaya. Oh, sudah dihapus katanya, sudah dicegah semua situs judol misalnya, judi online. Menurut cerita seperti itu dia percaya karena dia nggak ngerti tinggal hackingnya, tingkat aras paling bawah atau paling atasnya gitu. Jadi kalau dalam programming aras paling bawah tuh justru paling tinggi gitu. Tapi untuk bahasa umum itu paling atas gitu. Jadi seorang menteri itu harus ngerti semuanya. Kalau bicara hukum tata negara misalnya Bang Refli, kalau tiba-tiba dikasih ke Bang Edi walaupun narasinya sama, bakalan banyak perkeliruannya. Tapi kalau bicara cara dakwah, cara
jurnalistik kasih ke Bang Edi gitu. Walaupun Bang Refli juga bisa kan jurnalistik kan, tapi pasti ada keahlian-keahlian. Nah di sini Pak Prabowo menurut saya memang dalam susunan menteri masih mengkhawatirkan gitu. Nah jadi kalau diibaratkan dalam sistem IT itu tidak kompatibel antara operating system dengan hardware-nya dengan aplikasinya gitu. Nah operating system Pak Prabowo ini kan operating system UUD 45 versi tahun 1945. Tapi pelaku-pelakunya itu kompatibelnya dengan Undang-Undang Dasar 2002 atau 2024 yang kemarin setelah dirusak oleh MK gitu ya. Jadi ini semua menurut saya dalam kesadaran Pak Prabowo. Jadi kita masih mendoakan semoga Pak Prabowo tahu caranya memberantas virus-virus ini. Kalau dalam logika antivirus sebenarnya virus itu bisa dikarantina supaya ketika dibuka langsung dicegah. Ketika dia bekerja langsung dicegah. Itu antivirus dalam sistem karantina yang bisa dijalankan di sistem antivirus. Tapi mendapatkan antivirus itu memang harus betul. Gak bisa hanya download sembarangan dari link yang gak jelas gitu ya, atau yang bajakan gitu. Nah yang proper saya kira banyak di negeri ini yang paham gitu ya. Dan saya rasa kalau lihat di struktur pilkada di bawah sebenarnya masyarakat itu tidak sefufu-fafa kemarin sebetulnya. Jadi sekarang di bawah itu nggak ada tuh yang bawa-bawa nama fufu-fafa untuk menang, gitu. Artinya kemarin itu murni mungkin pragmatis gitu ya. Mungkin Pak Prabowo pun menilai oh ini cara satu-satunya untuk menang gitu. Itu kalau prasangka baik saya ke beliau, saya pernah berhubungan dengan beliau tuh beberapa kali ngobrol ya. Saya rasa nggak mungkin beliau mengkhianati bangsa ini, gitu ya. Jadi saya masih punya harapan besar menunggu reshuffle kabinet. Mudah-mudahan ada yang datang dari sini beberapa dan mudah-mudahan mungkin paman saya masuk lagi, jangan-jangan. Nah kalau Pak Mahfud masuk mungkin agak beda, gitu. Bang Said Didu misalnya masuk agak beda. Mungkin Menkumham dikasih ke Bang Refli juga akan beda banget, gitu. Nanti untuk lembaga kepresidenan Bang Edi aja yang pegang gitu. Jadi banyak orang hebat di sini bahkan 2014 2019 dan itu jauh lebih ideologis daripada yang sekarang ada di lingkaran sana gitu. Yang di lingkaran sana saya rasa Pak Prabowo juga mengukur gitu ya, masih bisa dikendalikan apa tidak, tergantung sistem antivirus Pak Prabowo yang diinstal saat ini seperti apa. Memang paling aman install ulang Windows-nya kalau yang pakai Windows. Itu saja dari saya sudut pandang operating system dari hardware dalam sistem IT. Jadi Pak Prabowo tinggal cari antivirus yang baik supaya tahu kalau ada yang mencoba melakukan pengrusakan sistem gitu ya, itu langsung auto detect gitu. Termasuk tadi saya keluar negeri tapi hubungi saya langsung. Nah itu kan termasuk salah satu jurus dari antivirus. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Refli. Dalam perspektif saya, seandainya ini, kalau kita ini, saya kembali ke cerita lama walaupun berbeda dengan Bung Rapli soal konstitusi ini. Saya bicara soal hulunya. Ya, seandainya kita masih memakai Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Jokowi itu tidak akan terpilih. Kenapa? Karena kita sifatnya bermusyawarah. Dalam musyawarah itu pasti diasumsikan anggota MPR-nya itu adalah ada utusan golongan, katakanlah diwakili oleh Serikat Buruh, diwakili oleh Panglima TNI, diwakili oleh Kapolri, diwakili oleh Ketua Muhammadiyah, diwakili oleh Ketua NU dan sebagainya. Nah, lalu ada juga utusan partai, anggaplah partai yang sekarang ini. Ada utusan daerah, anggaplah utusan daerah itu sultan, raja-raja yang berjasa di masa lalu, yang telah berkontribusi untuk lahirnya Republik ini. Duduk bermusyawarah di MPR mencari calon presiden. Kira-kira tokoh-tokoh sekelas itu bermusyawarah akan memilih Jokowi enggak waktu itu? Pasti enggak kan? Paling tidak justru orang kayak Bang Refli Harun ini malah bisa dicalonkan. Ya kan?
orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang jelas track recordnya, orang-orang yang jelas prestasinya akan dipilih. Kalau mereka yang bermusyawarah. Nah, berikutnya juga berangkai. Seandainya sistem pemilihan seperti itu diterapkan, ya kan? Berikutnya, kira-kira pupu papa lahir nggak? Nggak akan lahir. Nah, itulah alasan mengapa kami yang tua-tua ini, yang juga dulu pernah memilih Gus Dur dan sebagainya dengan cara musyawarah itu, karena pilihan waktu itu memang terbatas, jadi kita pilih Gus Dur. Jadi itu sistem UUD 45 yang lama. Nah, kami selalu mensosialisasikan pikiran ini. Kalaupun ini Bang Repli atau Bung Repli tidak laku ide ini lagi, saya pernah mengusulkan minimal pencalonan itu dengan sistem MPR yang dulu itu. Jadi musyawarahlah para tokoh-tokoh bangsa itu di MPR memilih calonnya saja. Lalu pilihan diserahkan ke rakyat langsung. Nah, walaupun terjadi money politik di rakyat, terjadi penyogokan dan sebagainya, tetapi orang yang dipilih itu pasti orang yang sudah disaring. Orang-orang yang sudah disaring di MPR itu dipilih oleh para bijaksana di MPR. Kira-kira mirip Iran lah. Di Iran kan begitu, calonnya boleh sampai 500-an, tetapi diseleksi oleh para mullah atau apa ya, ulama-ulama ya ayatullah itu menyaring calon presidennya, lalu mereka serahkan pemilihan itu ke rakyat. Sejelek apapun pilihan rakyat itu pasti lebih baik daripada yang sekarang caranya dicalonkan oleh partai-partai. Kan lahirnya Jokowi ini kan kerjaan partai katanya. Hasil kompromi, hasil sogok menjogok di antara partai. Hanya partai yang boleh punya suara untuk itu. Lahirnya presiden threshold juga itu karena ada aturan-aturan seperti itu, di mana partai punya privilege dalam memilih presiden. Nah, jadi sesuai dengan tema hari ini, saya pikir karena Prabowo sudah sering ngeluh juga soal pilpres cara kita ini yang sangat didominasi oleh cara-cara yang sogok menyogok, fitnah memfitnah, saling musuh memusuhi dan sebagainya yang dampaknya jelek bagi persatuan Indonesia. Pak Prabowo itu ngeluh soal cara pemilihan presiden ini. Bahkan saya tangkap kesan masa waktu menunggu sejak dipilih saja dari bulan Maret ya terpilih sampai dengan menunggu Oktober itu aja sudah menggelisahkan. Jadi barangkali di saat Pak Prabowo menjadi presiden inilah wacana-wacana cara memilih presiden yang lebih sehat, yang lebih baik ini yang perlu kita suarakan. Saya berpikir kalau memang karena tidak mungkin menyetop sistem pilpres langsung itu, karena pilpres langsung ini sudah banyak yang ketagihan, ya kan, pengusaha banyak yang mendapat manfaat, terus orang KPU sampai ke KPUD itu tidak mungkin mereka mau dipecat sebagai KPU, terus para tim sukses yang biasa menikmati uang tim sukses dan sebagainya juga pasti anti terhadap pemilihan di MPR misalnya. Nah, kompromi yang saya tawarkan itu kira-kira mirip pemilihan presiden ala di Iran itu, di mana calonnya diseleksi benar di MPR, lalu calon yang baik itu dilepas ke rakyat untuk dipilih. Kalau misalnya fraksinya ada 8 calon dari fraksi partai. Kalau calon utusan golongan punya calon, utusan golongan juga mengajukan calon, utusan daerah mengajukan calon, anggap 10 lah calon. Nah, meskipun siapapun yang akan terpilih, apakah itu hasil macam-macam itu tetap yang lebih baik daripada pasti tokoh-tokoh bangsa kita yang terbaik yang tersaring yang ikut dalam pencalonan itu.
Orang seperti Pak Repli, siapa lagi? Ustadz Sayuti siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh bangsa kita ini. Pak Tata pun bisa maju jadi calon. Ya kan? Asal ada yang backing tentunya, backing entah dari partai, entah dari utusan daerah, entah dari utusan golongan dan sebagainya. Jadi banyak tokoh bangsa yang baik yang bisa disedot, diserap oleh sistem yang seperti itu. Kalau terus kita lanjutkan sistem ini, apalagi dengan MPR yang tidak ada gunanya itu, maka MPR itu diambil alih oleh Taipan sekarang. Peranan Taipan, mereka kompromi-kompromi, langsung perintahkan ke presiden terpilih, kerjakan ini, kerjakan ini. Jadi yang jadi MPR itu adalah para Taipan sebenarnya. Hilang peran dari MPR yang sesungguhnya. Gitu. Saya kira ini cara berpikir alternatif barangkali, daripada kita dengan monoton seperti ini. Kalau nanti ada pilpres langsung, saya yakin ribut lagi, mungkin pupu papa bikin kekuatan barisan dan lain-lain. Mereka akhirnya tidak akan berakhir ribut-ribut seperti ini, yang membuat kita tidak mendapat apapun daripada keributan-keributan itu. Saya kira demikian ya dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, karena tadi sudah direstui oleh Bung Rapli, ada pilihan-pilihan dalam cerita-cerita gitu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi dari Forum Aksi, juga mewakili Mama. Ada apa dengan Prabowo? Prabowo adalah hasil, Prabowo itu adalah, kalau dibilang mewarisi tidak juga ya, tapi sisa-sisa Jokowi, hutang-hutang, beban Jokowi tertanggung ke rezim Prabowo sekarang gitu. Terus kerusakan selama 10 tahun Indonesia ini, saya yakin dikarenakan Jokowi ingin menjadikan Indonesia PKI gaya baru, komunisme di Indonesia. Kenapa begitu? Coba aja kita rasakan. Kemiskinan, pembodohan rakyat Indonesia. Saya nih angker yang setiap hari, angker itu ini kereta, angkutan kereta, setiap hari pulang pergi selalu naik kereta api yang penuhnya minta ampun, dan siap berperang kalau naik kereta api. Sore ini pun saya akan naik kereta api karena tinggalnya di Bogor. Sedih gitu loh, karena ya Allah sebegini menderitanya rakyat kecil, dan dia bermewah-mewahan di sana, bagi-bagi jabatan kursi. Apa iya kadang-kadang nih Prabowo lihat gak sih, pemerintah lihat gak sih kesulitan rakyat ini? Apa bobo, apa tidur nyenyak gitu loh. Masyarakat makin kesini makin susah. Emak-emak, tetangga itu udah gak peduli sama politik, gak ngerti. Malah kalau ngomong politik, ngomong apaan sih? Dikasih 100.000 udah seneng sama sembako dan gak peduli lagi. Terus gimana nih jadinya nih kita nih? Gimana ya caranya mengedukasi orang-orang sekitar, masyarakat kecil, orang kampung supaya peduli? Ayo bangkit. Gimana nih caranya? Prabowo biar melek lah. Kalau saya merasa kalau Prabowo wakilnya Gibran masih menjadi wakil Prabowo, itu nggak mungkin deh. Kayaknya kalau bisa berubah, yang harus kita lakukan turunkan Gibran. Ayo sama-sama ajak mahasiswa, ajak seluruh rakyat Indonesia. Ini tokoh-tokoh, ayo dong gerakin lagi, turunin Gibran, adili Jokowi, itu aja intinya. Kalau itu tidak terjadi, apa ya mungkin Prabowo bisa menegakkan keadilan, sedangkan orang-orang sebagian besar orang-orangnya masih orang-orang Jokowi itu. Dan satu lagi yang paling parah, saya yakin Indonesia dikomuniskan. Kenapa? Ya iya, pelajaran agama dihapuskan, pendidikan moral Pancasila udah nggak ada.
Anak sekarang tahu pahlawan, tahu sejarahnya? Enggak ada. Karena saya seorang guru ya. Adab juga udah hilang nih. Di kereta api tuh orang tua nggak dikasih tempat duduk, cuek aja. Makanya udah hilang adab anak muda sekarang. Terus apa nih yang kita mesti lakukan? Iya, di forum. Kadang-kadang nih sedih bener, capek banget jadi rakyat jelata. Kayak ayam yang mengkais-kais, Bu. Berasa gak, Bu, sulitnya? Kaum menengah semakin ke bawah. Terus kita mau cari duit susahnya setengah ampun. Rakyat-rakyat pinggiran, tetangga saya tuh nggak ada yang peduli lagi sama politik. Ngomongnya apa, yang penting ada duit gak? Kalau mau apa, rakyat tuh udah dicuci otaknya dengan pemikiran kalau ada duit oke, mau, kalau nggak mau bergerak. Mahasiswa udah nggak sulit untuk dibangkitkan. So what? Gimana nih kita mau agar Prabowo, ayo dong pro rakyat, peduli dong. Ya ini Bang Refli Harun sudah membangkitkan kita semua supaya terus bergerak, supaya bangkit. Acara-acara ini memang harus dihidupkan. Tapi saya setengah putus asa, ingin mengedukasi rakyat kecil, teman-teman, tetangga, tapi mereka nggak peduli. Gimana caranya sebagai emak-emak gitu. Itu aja sih menurut saya. Semoga ada perubahan dan harapan, walaupun cuma sedikit asanya ya Bang. Kita tetap harus berharap karena kita orang muslim. Yakinlah kalau semoga saja pemerintahan Prabowo akan berhasil dan kita terus dorong agar Prabowo bisa memihak rakyat kecil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Refli, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bahwa temanya itu adalah ada apa Prabowo, bukan siapa sesungguhnya Prabowo gitu. Karena memang ini penting. Jadi kita tidak membicarakan personnya, tapi bagaimana menempatkan Prabowo dalam konteks dinamika global maupun regional dan nasional saat ini. Karena ini semua berkaitan. Maka dari itu ketika kita bicara dalam konteks tema yang kita sederhanakan tentang ada apa dengan Prabowo, sebetulnya kita nggak bisa bicara tentang Prabowo hari ini atau 2014 dan 2019 saja. Tapi kita harus melihat dalam satu tarikan napas dengan peristiwa 98 ketika Pak Harto lengser. Kelemahan kita bukan hanya di masyarakat awam, tapi di masyarakat elit di berbagai lapisan sering menganggap enteng konstelasi global apa yang sedang berlangsung di luar, sehingga kita seringkali tidak menyadari adanya efek yang namanya disruption. Jadi disruption itu tidak dengan sengaja ingin melakukan perubahan drastis, tapi ada saat dia menciptakan kondisi ketika kemudian tanpa disadari itu ngefek gitu. Jadi gampangannya gini, kalau Anda sekarang ke Gambir, ke stasiun-stasiun terkemuka di berbagai kota, dulu kan kalau nggak calo, copet, begal gitu. Sekarang bersih gitu. Apa karena pemerintah serius membasmi itu? Tidak. Tapi itu efek disruption dari teknologi. Ketika kita misalnya bisa memesan kereta dengan apa namanya online atau Traveloka kalau segala macam itu, hilang udah. Nah, cuma di dalam konteks politik ini yang seringkali diabaikan, tahu-tahu kita jadi korban gitu kan. Menjelang Pak Harto lengser, apa yang terjadi dalam konstelasi global? Kita nggak usah melihat dalam arti politik internasional ya, karena itu memang mungkin yang khusus mengkaji hubungan internasional. Tapi tren global kan nggak hanya politik, even pergeseran budaya, cara pandang yang sifatnya punya dampak sosiologis itu bisa berubah. Nah, apa yang terjadi di dalam konstelasi global antara naiknya Margaret Thatcher di akhir tahun 70-an di Inggris dengan Ronald Reagan di awal 80-an. Di antara tahun 72 ini ada yang nggak perhatian, walaupun Anda ada yang di ekonomi, di
bidang-bidang sosial ekonomi tidak menganggap penting adanya suatu gerakan dari para lawyer, pengacara-pengacara yang sebetulnya dia itu seakan-akan mewakili masyarakat sipil, tapi sedang mengkondisikan korporasi-korporasi besar dunia, terutama yang beroperasi di Amerika, baik di minyak, di tambang batu bara, di mineral, itu melalui lawyer-lawyer itu membangun satu rekomendasi, advokasi, supaya CEO perusahaan itu berhak ikut terlibat dalam proses politik. Nah itu kan orang nggak menganggap itu penting toh. Tapi apa yang sebenarnya implikasi kemudian lebih jauh? Korporasi-korporasi yang sejak zaman Roosevelt itu dipagari untuk tidak ikut cawe-cawe atau jangankan membuat undang-undang atau memaksakan produk undang-undang yang menguntungkan korporasi, bahkan untuk kelompok penekan pun oleh Roosevelt kan dipagari betul. Karena banyak elemen-elemen kiri di era itu kayak Paul Frebis dan sebagainya itu menjadi penasihat-penasihat penting dari Roosevelt. Jadi korporasi, even Rockefeller pun agak terbendung di situ pengaruhnya itu. Nah, tapi di era Reagan dan Thatcher itu ada titik balik sebetulnya. Yang sudah dipupuk oleh para lawyer itu tahun 72 membentuk kondisi di mana lahir peraturan-peraturan baru, undang-undang baru yang intinya itu korporasi itu yang tadinya dipagerin, dilokalisasi, dilepaskan, termasuk ke politik gitu. Nah, itu yang kemudian titik puncaknya itu adalah naiknya Thatcher akhir 70-an dan Reagan 80-an. Loh, apa hubungannya sama negara kita yang pada waktu itu masih era Pak Harto? Nah, Pak Harto pun tidak ngeh betapa gerak-gerak IMF, Bank Dunia yang terkait dengan Washington Consensus, menekan Pak Harto untuk privatisasi BUMN, ya kan? Menekan Pak Harto mencabut subsidi-subsidi pro rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Harus dicabut. Privatisasi BUMN dan yang paling parah liberalisasi sektor keuangan dan perbankan. Itu hanya dilihat sebagai simptom nafsu dari negara besar untuk mendikte. Padahal di balik itu ada satu larva yang lebih kuat tekanannya, itu korporasi itu berpolitik sekarang. Nah, karena korporasi berpolitik, dia bukan hanya bisa mendesakkan perubahan undang-undang yang tadinya pro rakyat jadi pro konglomerasi atau korporasi, tapi dia juga bisa menciptakan mekanisme pengkaderan agen-agen yang mewakili kepentingan korporasi itu atau VOC gaya baru itu. Nah, inilah tragedi dan ironi ketika Pak Harto lengser. Yang seharusnya itu momentum rekonstruksi nasional justru jadi pintu pembuka arus globalisasi yang sebetulnya di balik itu adalah imperialisme dan kolonialisme ekonomi masuk gitu. Nah, jadi mekanisme yang terbangun dalam sistem politik pasca reformasi harus merekrut kader-kader yang sesuai dengan skema ini, skema global ini. Kapitalisme berbasis korporasi multinasional, gampangannya gitulah. Di minyak, di perbankan, di tambang batu bara. Anda tahu, begitu Pak Harto lengser, Habibie naik, dibentuk BPPN, betul tidak? Dan apa yang terjadi di BPPN? Hanya 2 bank asing yang menjoki skema itu, Citibank Amerika, Standard Chartered Bank Inggris, cuman 2 itu. Tapi di situ melibatkan perusahaan-perusahaan korporasi itu tumplek di dalam kepentingan itu melalui pintu masuk yang namanya BPPN itu. Soal pilot apa itu kan teknis ekonomi, tapi intinya penguasaan. Nah, tapi itu kan waktu itu belum ada pemilu yang pertama ya. Masih era transisi. Nah, begitu pemilu pertama, itu cilakanya justru konsolidasi dari bagaimana visi misi korporasi dan strategi itu jadi jabaran sistem, yaitu apa? Undang-undang. Jadi kalau kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar
2002 atau amandemen 4 kali itu produk sistem yang suitable atau cocok dengan skim itu. Nah, yang kita luput dari perhatian itu konfigurasi yang terbangun di DPR maupun di eksekutif juga itu. Gitu. Nah, untuk latar belakang cukup sekian sampai di situ. Sekarang langsung lompat ke Prabowo. Pidato Pak Prabowo di DPR, di MPR ya, buat saya surprise. Pertama, bicara beliau tentang perlunya swasembada energi dan pangan. Nah, ini menjawab tadi pertanyaan yang menggelisahkan dari Bang Sayuti tadi, mana kontraskema? Sebetulnya itu kontraskema. Yang jadi persoalan, nah ini, kalau kembali ke tema ada apa dengan Prabowo, harusnya pertanyaan yang lebih penting, jabaran dari ini apa? Konfigurasi dan formasi politik apa yang dibangun Prabowo pasca dari pidato itu? Baik kabinet, formasi di MPR DPR, dan di dalam jalur-jalur yang kemudian kita lihat baikannya di kabinet dan sebagainya. Nah, merah putih tiba-tiba jadi abu-abu, ini yang jadi masalah. Kalau saya lihat di dalam konfigurasi dan formasi yang terbangun di dalam kabinet itu. Waktu saya melihat kabinet itu, bukan soal 109 orangnya itu, yang antara menteri dan wamen itu ya. Totalnya kan berapa? 109 orang. Yang saya menarik buat saya itu adalah struktur yang terbangun itu yang kemudian membuat itu jadi banyak itu. Makanya saya nggak tertarik ke 109 orangnya itu. Tapi struktur apa ini sebenarnya bangun? Waktu saya gambar dan lihat apa yang terlihat? Itu labirin. Kalau labirin itu biasanya, nah ini Bang Sayuti di aspek spiritual bisa banyak jelaskan. Kalau orang yang niatnya baik, bersih, masuk ke labirin itu akan masuk ke titik pusat. Tapi kalau niatnya jelek, masuk ke labirin, dia tersesat, bahkan keluar pun nggak bisa. Padahal masuk bisa, tapi nggak bisa keluar. Nah, nah ini jadi pertanyaan, gagasan Prabowo itu apa sebetulnya? Ketika membentuk penstrukturan di kabinet yang berakibat 109 orang itu. Jadi saya nggak mau tertarik dengan isu yang berkembang, wah kabinet gemuk, kabinet gemoy, nggak penting gitu. Yang jadi penting strukturisasi itu apa gagasannya gitu. Karena ini akan menjawab konfigurasi tadi. Sebab tanpa konfigurasi dan formasi politik yang suitable dengan pidato di MPR itu akan jadi retorika dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, tapi spirit kita saya nangkap dan saya mengapresiasi bahwa prinsip dasarnya kan ini self kritik dan berharap Prabowo mau berbuat yang terbaik kan gitu. Nah, karena itu saya akan kembali kepada persoalan karena mengawalinya dengan soal konstelasi global. Maka juga saya ingin mengakhiri dengan manuver Prabowo terkait perkembangan global sekarang ini. Sebetulnya menarik. Sebelum beliau dilantik, coba apa yang perhatikan secara jeli, baca media aja, koran online berita, dia nggak ke arah negara-negara barat, tapi ke Cina dan Rusia. Walaupun ada beberapa kayak Korsel, Jepang itu, tapi intinya kan dua itu. Yang kedua, begitu dilantik, Menteri Luar Negeri Sugiono dikirim kemana? Kasan. Apa yang terjadi di Kasan? Itu pertemuan BRICS. Blok ekonomi perdagangan yang ide dasarnya adalah walaupun awalnya itu ide Putin dan Jinping, tapi intinya adalah ingin membuat satu, kalaupun ini pertarungan hegemonik, ini hegemoni alternatif gitu. Di luar yang skim Barat dan Amerika yang pada dasarnya ini pemain-pemain lama atau aktor-aktor lama. Kalau Bung Karno bilang the old established forces, kekuatan-kekuatan lama yang sebetulnya udah lapuk gitu. Nah, ini inti dari BRICS walaupun Rusia Cina sebetulnya ini kan global south. Konfigurasi negara-negara selatan, negara berkembang yang aspirasinya jelas bertabrakan dengan skim yang saya gambarkan di awal tadi, kapitalisme global berbasis korporasi.
Nah, ini yang menarik itu dan mengajukan keanggotaan aktif full member dari anggota BRICS. Ini satu langkah yang sebetulnya yang menarik di sini bukan langkah ke BRICS-nya itu. Ada pemikiran penting di sini. Pertama, kalaupun di Indonesia, dan ini Bu Prabowo kan berkali-kali menekankan ya, kita tidak boleh terseret ke dalam pusaran pertarungan konflik global antara, ya maksudnya Amerika Cina dalam arti yang sederhana. Tapi apa yang mau dikatakan di situ? Berarti perekatnya apa? Global South, negara berkembang. Nah, apakah Prabowo mau memainkan peran di situ? Itu yang kita lihat. Tapi yang jelas faktanya adalah di Peru, di saat Prabowo sudah sekarang ada di Cina hari ini, itu adalah KTT G20. Indonesia memang mantan tuan rumah tahun kemarin. Kedua, di Brasil konferensi APEC. Ini satu konstelasi yang menarik. Di saat Indo-Pasifik dibangun sekarang ini, tujuan Barat kan memecah belah negara-negara Asia Pasifik yang 24 negara anggota Forum Ekonomi Asia Pasifik itu. Nah, apakah Prabowo bermain di situ? Ini juga menarik untuk kita cermati. Tapi saya mau nutup pandangan singkat saya ini adalah memang jalan Prabowo masih cukup terjal, tapi intinya yang kita perlu pertajam di sini, kalau memang konsisten dengan ada apa ini, mana konfigurasi dan formasi politik yang kau bangun pasca pidato DPR MPR itu. Sebab pada intinya Prabowo akan diuji oleh sejarah oleh 3 hal. Visi misinya, dan itu pasti kebangsaan dong secara nasional, strategi nasionalnya, baru rancang bangun sistemnya. Nah, memang ini masih terlalu awal, tapi kan nanti akan kelihatan termasuk apakah ada undang-undang yang harus direvisi atau malah undang-undang baru. Nah, itu yang harus perhatikan. Jadi supaya tidak lagi semata-mata buang-buang energi atau menguras energi ke soal fufu fafa semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.